Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya ya guys. Bab 1301 sampai dengan bab 1305. Di Jiang, kamu bisa mendapatkan teknik rahasia Crepe Myrtle dari peradaban tingkat dewa. Kenapa kita, klan Soul Eater, tidak bisa? Tidak peduli seberapa kuat teknik rahasia Crepe Myrtle, itu hanya bisa memainkan peran prediktif. Ia dapat mencari keberuntungan dan menghindari bencana, tetapi tidak dapat secara langsung mempengaruhi hasilnya. Setelah prekognisi kehilangan efeknya, wilayah Linglan Anda akan kehilangan banyak bantuan. Bagaimana Anda bisa melawan klan pemakan jiwa saya, klan mesin? Di Xiantian secara langsung menyatakan apa yang dikhawatirkan di Jiang. Hal ini membuat Di Jiang semakin bingung. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan orang lain itu benar atau salah. Jika itu benar, itu akan merepotkan. Dalam pertarungan tersebut, kemenangan akhir diraih dengan mengandalkan teknik rahasia Ziwei untuk mencari rejeki dan menghindari bencana berkali-kali. Meski begitu, itu tetap merupakan kemenangan yang menyedihkan. Di antara beberapa ahli tingkat kaisar di wilayah Linglan, hanya satu, Di Jiang, yang selamat. Yang lainnya dikorbankan dalam pertempuran tragis itu. Tentu saja, para Soul Eater juga kehilangan beberapa kaisar. Secara keseluruhan, Linglan Domain menguntungkan. Jika para Soul Eater menemukan cara untuk menangani teknik rahasia kain sutera Myrtle, teknik rahasia kain sutera Myrtle akan kehilangan efeknya, seperti bagaimana ia membentuk kembali tubuh Diji kali ini. Wilayah Linglan mungkin berada dalam bahaya, menghadapi aliansi antara klan pemakan jiwa dan klan super mekanik, akan sulit mempertahankan wilayah Linglan tanpa bantuan teknik rahasia Ziwei. Kaisar Sitian, jangan bicara omong kosong di sini. Mengganggu moral tentara kita di wilayah Linglan, teriak Di Jiang dengan keras. Ini digunakan untuk menutupi kepanikan batinnya. Semua kepercayaannya berasal dari algoritma Ziwei. Tanpa algoritma Ziwei, Di Jiang bisa dikatakan kehilangan separuhnya. Namun meski separuhnya dibuang, itu bukanlah lampu hemat bahan bakar. Bagaimanapun, kekuatannya ada di sana. Mengganggu moral militermu, Di Jiang, menurutmu apakah aku perlu melakukan ini? Kali ini domain Linglan benar-benar tidak ada harapan. Bukan hanya teknik rahasia Ziwei yang tidak berguna, tapi kita juga harus menghadapi klan pemakan jiwa dan klan super mekanik bergabung. Apa yang dapat kamu lakukan untuk melawan? Kaisar Sitian mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana kami bisa melawan kami. Ras yang jahat seperti Soul Eater seharusnya tidak ada di alam semesta. Di Jiang menstimulasi dengan keras. Kentut, Di Jiang, Soul Eater kami adalah ras yang diakui oleh surga. Dan kalian manusia di wilayah Linglan hanyalah nutrisi yang mendorong evolusi Soul Eater kami. Hentikan perjuanganmu dan terima nasibmu segera. Menjawab. Dua orang terbaik di dunia kekaisaran mulai berdebat satu sama lain. Ada hinaan yang tak ada habisnya. Tujuan Di Jiang jelas, yaitu mengulur waktu dan membantu Diji membentuk kembali tubuhnya terlebih dahulu. Kaisar Sitian tahu apa yang dipikirkan Di Jiang, tapi dia tetap tidak langsung menyela. Seiring berjalannya waktu, Diji sudah merasakan tubuh fisiknya hampir lengkap. Saya merasa senang. Apapun yang terjadi, mari kita berhasil membentuk kembali tubuh fisik terlebih dahulu. Saat itu dia sudah mempunyai kekuatan untuk bertarung lagi. Tubuh jiwa memiliki terlalu banyak keterbatasan, dan bahkan tidak dapat mengerahkan 10% dari kekuatan puncaknya. Sepertinya saat terakhir telah tiba. Di Jiang tahu bahwa Di Sitian tidak akan melepaskan kesempatan ini.
Tubuhnya tiba-tiba melonjak dan langsung menuju Kaisar Devouring Heaven. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan keras, "Kaisar Yuan, Kaisar Yao, Kaisar Sun, sisanya terserah Anda. Saya di sini untuk menghentikan Kaisar Devouring Sky. Tidak peduli apa yang terjadi, saya harus membantu Kaisar Devouring Sky, Ji menyelesaikan pembentukan kembali fisik. Pergilah tanpa khawatir," senior di Jiang, di Yuan dan yang lainnya menjawab bersama. Pada saat ini, Di Yuan tidak lagi siap menyembunyikan kekuatannya. Saat Di Jiang pergi, dia meningkatkan outputnya untuk mempertahankan pengoperasian formasi. "Haha, Di Jiang, jika kamu ingin menyelesaikan pembentukan kembali tubuh Di Ji, kamu harus bertanya padaku apakah klan Soul Eater setuju." Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Di Jiang? Yang kita tunggu adalah momen kritis terakhir ini. Jika dihancurkan terlalu dini, hanya Di Ji yang akan terkena serangan balik, dan Di Yuan lainnya serta orang lain yang mempertahankan formasi tidak akan terluka jika mereka pergi tepat waktu. Namun mengambil tindakan di saat kritis terakhir berbeda. Tidak hanya Di Ji, tetapi juga Di Yuan, Di Yao dan Di Sun yang mempertahankan formasi akan mendapat serangan balik yang kuat. Ini adalah poin kunci yang menjadi fokus Kaisar Devouring Heaven. Setelah Anda berhasil, Anda membunuh 4 burung dengan 1 batu. Di saat yang sama, bayangan hitam melesat menuju planet Di Ji. Namun, di tengah perjalanan, dia dihentikan oleh Di Jiang yang datang. Tak perlu dikatakan lagi, adegan ketika dua pria super kuat di alam kekaisaran bertemu. Kaisar Sitian tidak ragu-ragu dan langsung menyerang Di Jiang. Sebagai rival lama klan pemakan jiwa, Di Jiang bisa dikatakan sebagai orang yang paling mengenal klan pemakan jiwa di wilayah Linglan. Saat Kaisar Devouring Heaven mengambil tindakan, dia siap menghadapinya. Pukulan pertama dari 2 orang super kuat itu lenyap sama sekali tanpa mengeluarkan satu suara pun, seolah-olah tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Kaisar Yao atau Kaisar Sun menerima pukulan dari Kaisar Devouring Heaven, setidaknya dia akan terluka parah. Bahkan Di Yuan akan menderita kerugian besar jika dia tidak memahami metode aneh para pelahap jiwa. Setelah Di Jiang menetralkan serangan Kaisar Sitian, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Kaisar Sitian. Kekuatan jiwanya melonjak hingga batasnya, dan dia membombardir Kaisar Sitian. Cara termudah untuk menghadapi Soul Eater adalah bertarung dengan kekuatan jiwa. Namun ada bahaya di sini juga. Kalian pasti tahu kalau Soul Eater berspesialisasi dalam melahap jiwa manusia. Bukankah ini pengiriman dari pintu ke pintu? Di Jiang membawa kekuatan yang mengejutkan dan menghantam bayangan hitam. Boom! Kali ini dampaknya menimbulkan suara yang sangat besar. Pada saat yang sama, bayangan hitam itu terus mundur. Dalam sekejap, dia sudah jauh dari planet Di Ji. Dengan jarak yang lebih jauh, tidak akan mudah bagi Kaisar Sitian untuk menghancurkan pembentukan kembali tubuh fisik Di Ji. Selain itu, ada Di Jiang yang menghalangi jalan. Dengan sedikit penundaan, Di Yuan dan yang lainnya akan bisa melepaskan tangan mereka. Bahkan Kaisar Devouring Heaven harus melepaskan lapisan kulitnya saat itu. Ketika Di Yuan melihat Di Jiang pergi dengan bayangan hitam, dia merasa lega untuk sementara, dan kemudian dia fokus dengan sepenuh hati pada pengoperasian formasi. Di planet ini, tubuh fisik Di Ji sudah lebih dari setengah lengkap. Hanya bagian atas dada yang belum berhasil dibentuk kembali. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, bagian dada juga sudah jadi. Begitu juga yang terpenting kepala. Jika ada orang yang melihat pemandangan ini saat ini,
dia pasti tidak akan bisa mengalihkan pandangannya, dan bahkan tidak ingin berkedip. Saya melihat bahwa tidak ada jejak tubuh Diji yang telah dibentuk kembali. Proporsi emas yang sempurna sudah cukup untuk membuat semua pria normal mengeluarkan darah dari hidungnya ketika melihatnya. Ketika wanita melihatnya, mereka akan merasa malu dan merasa sangat rendah diri. Diji tidak merasakan apapun tentang paparan tubuhnya. Dia berada di bagian terdalam dari formasi dan mustahil bagi siapapun untuk melihatnya. Selain itu, Diji tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini. Seluruh energi dan perhatiannya terfokus pada pembangunan kembali tubuhnya. Bagian terpenting, kepala, masih belum selesai. Kepala memiliki saraf paling banyak dan struktur paling kompleks, sehingga membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibandingkan bagian lainnya. Tepat saat kepala Diji hendak berhasil dibentuk kembali, senyuman jahat muncul di sudut mulut Kaisar Sitian dalam kehampaan. Saat ini, Kaisar Sitian telah dibawa pergi dari planet Diji oleh Diji Yang. Tampaknya mustahil baginya untuk menghentikan pembentukan kembali tubuh fisik Diji. Toh jaraknya jauh sekali, dan ada sungai Dijiang di tengahnya. Orang tua yang telah hidup ribuan zaman ini bukanlah seorang vegetarian. Tetapi ketika Di Yuan dan yang lainnya berpikir bahwa pembentukan kembali tubuh Diji akan selesai, senyuman muncul di wajah mereka. Namun, Diji yang melihat Kaisar Sitian dalam bayangan menunjukkan senyuman aneh, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Berdasarkan kebencian antara klan pemakan jiwa dan wilayah Linglan, Kaisar Devouring Heaven tidak akan pernah membiarkan Diji menyelesaikan pembentukan kembali fisik dengan mudah. Benar saja, saat Diji yang tertegun, penghalang yang dibentuk oleh kekuatan jiwa tiba-tiba merasakan sakit yang merobek. Dia tahu bahwa ini adalah metode yang digunakan oleh para pelahap jiwa untuk menargetkan jiwa, dan mereka menggerogoti jiwanya sedikit demi sedikit. Ingat http://m dalam 1 detik. 42bikuge.com. Saat ini, Diji yang hanya dapat memilih untuk menanggungnya dan menunggu hingga tubuh fisik Diji berhasil dibentuk kembali sebelum dia dapat mencobanya. Tugas utamanya sekarang adalah menghentikan Kaisar Devouring Heaven mengganggu pengoperasian formasi di bawah. Diji yang masih mengerahkan kekuatan, dengan paksa mendorong Kaisar Devouring Sky maju lebih tinggi ke dalam kehampaan. Namun pada saat kritis ini, sebuah hantu melesat dari depan, memilih titik terlemah dari kekuatan jiwa Diji yang, langsung menerobos blokade, dan menembak ke arah planet Diji dengan kecepatan kilat. Tidak bagus, Diji yang hendak berbalik dan memblokirnya. Tanpa diduga, tubuhnya digenggam erat oleh Kaisar Devouring Heaven, tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, tawa Kaisar Sitian datang dari bayangan hitam di depan. Hahaha, Diji yang, kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu baru saja mengulur waktu dan ingin membantu Diji menyelesaikan pembentukan kembali dirinya. Tubuh, kebetulan saya juga ingin berkembang. Saya akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jadi bagaimana kalau menggunakan trik ini? Menghancurkan formasi pada saat paling kritis ini tidak hanya akan menyebabkan kerugian besar bagi jiwa Diji kekuatan, tetapi juga bagian lain yang menjaga operasi formasi. Orang-orang juga akan menderita serangan balasan yang kuat. Setelah pertempuran ini, 4 dari 5 Kaisar Linglan telah terluka. Apalagi yang harus kamu lawan denganku? Jiang gagal untuk berbalik dan berteriak dengan marah. Kaisar Sitian, kamu bajingan, apakah semua pelahap jiwa serendah kamu? CK, Diji yang, menurutku kamu sudah tua dan bingung. Ini dia cara untuk bertahan hidup di alam semesta. Hukum, apapun yang terjadi,
Selama kami bisa menang, semuanya sepadan, kami hanya menginginkan hasil, bukan prosesnya klan pemakan jiwaku. Kamu akan melakukan apapun. Kamu, Di Jiang tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Meskipun apa yang dikatakan pihak lain kedengarannya tidak bagus, itu benar. Hukum kelangsungan hidup di alam semesta adalah menang atau kalah. Apapun cara yang Anda gunakan, tidak masalah gemilang atau tidak, yang penting Anda bisa meraih kemenangan akhir. Seperti yang dikatakan Kaisar Sitian, jika Di Jiang memiliki kesempatan untuk menghancurkan klan pemakan jiwa, dia akan melakukan apapun demi wilayah Linglan, bahkan jika itu berarti menjadi terkenal selama ribuan tahun. Hahaha, apa, tidak ada yang ingin kamu katakan, Di Jiang? Tetaplah bersamaku di sini dan perhatikan baik-baik, kamu, Kaisar keempat dari 5 Kaisar Linglan, akan melukai mereka. Mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Sementara, akui saja kekalahan, ayo tangkap mereka tanpa usaha apapun. Makanan untuk evolusi klan pemakan jiwaku. Kaisar pemakan tertawa liar. Di Sitian, apakah kamu terlalu bahagia terlalu cepat? Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah bisa menyentuh wilayah Linglan. Di Jiang juga tahu bahwa dia tidak bisa membebaskan diri untuk saat ini. Jadi dia berhenti membuang-buang kekuatan dan bersiap untuk mengumpulkan kekuatan dan membebaskan diri. Benarkah, Di Jiang? Aku akui kamu memang kuat. Dalam pertempuran itu, jika teknik rahasia Ziweimu tidak memiliki efek menarik keberuntungan dan menghindari kejahatan, klan pemakan jiwaku mungkin tidak akan dikalahkan secara menyedihkan. Tapi sekarang saya telah menemukannya. Bagaimana cara menangani teknik rahasia Ziwei? Tanpa teknik rahasia Ziwei, apa yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi aliansi antara klan Qiu dan klan Super Mekanik? Tidak akan membiarkanmu sukses, jawab Di Jiang, sambil diam-diam mengumpulkan kekuatan. Apakah kamu masih keras kepala sekarang? Haha. Mari kita tunggu dan lihat, Di Jiang. Sejujurnya, jika bukan karena rekonstruksi tubuh fisik Kaisar kali ini, kita akan menghabiskan banyak waktu menghadapinya. 4 ahli tingkat Kaisar yang sehat, dibutuhkan waktu dan usaha untuk menang. Tetapi Anda terlalu percaya pada teknik rahasia Ziwei, sehingga Anda mendapatkan hasil saat ini. Sebuah bayangan jatuh dari kehampaan. Hal ini segera membangkitkan kewaspadaan 3 kaisar yang kuat, Di Yuan, Di Yao, dan Di Sun. Di Yuan tidak boleh pergi sekarang. Jika dia pergi, mustahil bagi Kaisar Yao dan Kaisar Sun sendirian untuk mempertahankan pengoperasian formasi. Pada saat kritis ini, jika formasi tidak berfungsi, rekonstruksi tubuh fisik Di Ji akan gagal total. Pada saat itu, jiwa Di Ji tidak hanya akan rusak parah, tetapi mereka juga akan mendapat serangan balasan yang sangat besar. Melihat bayangan itu semakin dekat, mustahil untuk tidak bereaksi. Di Yuan mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, Di Yao, naik dan hentikan aku. Serahkan tempat ini padaku dan Di Sun. Tapi apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Begitu formasi berhenti berjalan, jiwa Di Ji akan hilang rusak parah. Di Yao berkata dengan cemas. Tidak ada waktu, cepat pergi, kita harus menghentikan pihak lain. Saya bertanggung jawab atas semuanya di sini. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah membiarkan Di Ji terluka. Oke, kalau begitu berhati-hatilah. Tidak melakukan apa-apa juga, lalu mempertanyakan kemampuan Di Yuan. Lagi pula, mengingat hubungan antara Di Yuan dan Di Ji, dia paling tidak ingin Di Ji disakiti. Di Yao langsung melepaskan diri dari formasi dan bergegas menuju kehampaan di atas, mencoba menghentikan bayangan agar tidak jatuh. Begitu dia pergi, Di Yuan dan Di Sun tiba-tiba merasakan tekanannya berlipat ganda.
Jika bukan karena kekuatan Di Yuan yang setengah langkah di atas level Kaisar Surgawi, dan samar-samar akan menerobos ke level Kaisar Surgawi, formasi tersebut akan berhenti berfungsi sejak lama. Meski begitu, Di Yuan merasa sedikit kewalahan dan terus-menerus melakukan overdrive pada tubuhnya. Pekerjaan 4 orang itu akhirnya dikerjakan oleh 2 orang, yang tentu saja di luar kemampuannya. Harus dikatakan bahwa Di Yuan melakukan pekerjaan di Jiang dan di Yao sendirian. Kaisar Sun baru saja mempertahankan hasilnya di planet ini. Sebagian besar kepala Di Ji sudah mengembun, hanya menyisakan sepertiga terakhir. Wajah menawan dengan sedikit sikap heroik itu perlahan terungkap. Dia memejamkan mata dan mengertakkan gigi, seolah sedang mencoba beradaptasi dengan tubuh barunya. Dalam kehampaan di atas planet ini, bayangan hitam bergerak dari atas ke bawah, dan seberkas cahaya lainnya bergerak dari bawah ke atas. Keduanya akan bertabrakan. Kaisar Yao juga mempertaruhkan nyawanya. Lawannya jelas merupakan orang kuat di alam kekaisaran, tetapi dia tidak takut sama sekali dan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Musuh tidak boleh mendekati Di Ji, juga tidak dapat mempengaruhi pengoperasian formasi, menyebabkan tubuh fisik gagal untuk dibentuk kembali. Saat jarak semakin dekat, Diao pun melihat dengan jelas penampakan bayangan hitam tersebut. Ini, Elf 6 dari klan Super Mekanis. Awalnya, Kaisar Yao mengira dia adalah seseorang dari klan pemakan jiwa. Tanpa diduga, itu adalah klan Super Mekanis level 6. Karena dia adalah klan mesin super yang familiar, Diao tidak terlalu panik. Dia tidak pernah bertarung melawan para Soul Eater. Dia hanya tahu bahwa metode para Soul Eater itu aneh dan sulit untuk dilawan, dan dia tidak memiliki kepercayaan pada hati mereka. Tapi Diao telah bertarung melawan klan mesin super lebih dari sekali. Menghadapi musuh yang dikenalnya, dia percaya diri. Saya pasti berhasil memblokirnya, tepat saat kedua belah pihak hendak bertabrakan. Diao telah mengeluarkan senjatanya dan siap melakukan konfrontasi langsung dengan lawan. Imperial level 6 dari klan mesin super menunjukkan senyuman yang menakutkan. Suara mekanis terdengar, situs web pertama, URL. 5 Kaisar Linglan pantas mati. Segera, kekuatan kekerasan muncul di tubuh Elf 6 klan super mekanis, dan meledak seketika. Lalu, booming, sebuah ledakan besar terdengar. Di tengah ledakan, muncul lubang hitam super besar, dan masih meluas ke sekitarnya. Lapisan penghalang ruang angkasa terkoyak oleh kekuatan besar yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Jangan katakan bahwa Kaisar Yao tidak mengharapkan pemandangan ini. Bahkan Di Jiang dan Di Yuan tidak menyangka sama sekali. Level 6, perwakilan dari kerajaan klan super mekanis, sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Seberapa kuatkah penghancuran diri seorang prajurit tingkat kaisar? Bahkan dalam jarak yang jauh, hal itu dengan cepat mempengaruhi planet di bawahnya. Cakupan lubang hitam dengan cepat meluas ke tempat Di Yuan dan yang lainnya berada, menelan mereka. Kecelakaan yang tiba-tiba itu mengganggu formasi yang nyaris tidak bisa dipertahankan. Tidak, Di Ji, lari, Di Yuan berteriak dengan mata merah. Masih tidak berhasil, planet ini hancur, dan sulit untuk mempertahankan formasinya. Meskipun Di Yuan dan Di Sun sangat enggan, mereka harus menghentikan keluaran formasi dan mulai menangani kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri Kaisar Realem yang kuat. Dari penghancuran diri klan super mekanis level 6 hingga semuanya tertelan, hanya butuh sekejap mata. Di Jiang menyaksikan semua ini terjadi dari kejauhan dengan hati yang patah. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan.
Dia ditahan oleh Kaisar Sitian dan untuk sementara tidak dapat bergerak. Kaisar melahap surga. Tindakanmu yang luar biasa. Kamu benar-benar membiarkan level 6, perwakilan alam kekaisaran dari klan mesin super, menghancurkan dirinya sendiri untuk menghancurkan pembentukan kembali tubuh Digi. Hatinya. Haha, tidak buruk, Digi juga pernah menghancurkan tubuhnya sendiri. Jadi kita membalasnya sekuat tenaga. Sekarang kedua belah pihak sudah jelas. Disiotian berkata sambil tersenyum. Itu bisa membuat klan mesin Super Elf 6 hancur sendiri. Meskipun kita gagal membentuk kembali tubuh kali ini, itu tidak rugi. Klan yang menghancurkan dirinya sendiri sebenarnya adalah produk cacat. Apa maksudmu? Dijiang tertegun, artinya sangat sederhana. Elf 6 ini adalah yang pertama dibuat oleh otak ibu dari klan Super Mekanis. Ada banyak kekurangan dan kekurangan. Ini dianggap sebagai produk uji, jadi digunakan untuk penghancuran diri. Jika tidak, apakah menurutmu klan Super Mekanis akan begitu murah hati? Bo ini, apakah kamu masih merasa tidak dirugikan? Haha. Kamu bajingan. Dijiang tidak bisa menahan amarah di hatinya dan berteriak. Hahaha. Dijiang, aku hanya ingin melihatmu meremehkanku dan tidak bisa membunuhku. Kami akan membayar kembali kerugian yang kamu timbulkan pada para pelahap jiwa satu persatu. Boom, suara keras. Dijiang telah selesai mengumpulkan kekuatan secara diam-diam dan melepaskan diri dari belenggu Kaisar Devouring Heaven. Kaisar melahap surga. Jika kamu berani masuk tanpa izin ke wilayah Linglanku, aku akan memastikan kamu tidak pernah kembali hari ini. Dijiang menatap bayangan hitam di depannya dan berkata dengan gigi terkatup. Dijiang, kamu tidak bisa melakukannya. Disitian tidak takut sama sekali. Apakah kamu bisa melakukannya atau tidak? Kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya. Coba saja, apakah aku masih takut kamu tidak akan berhasil? Kali ini berbeda dari sebelumnya. Saat ini, Dijiang terutama ingin menarik Disitian sejauh mungkin. Agar tidak mempengaruhi pengoperasian formasi dan menyebabkan Digi gagal membentuk kembali tubuhnya. Sekarang dia hanya ingin membunuh bajingan pemakan jiwa ini. Bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, dia masih akan meninggalkan pelajaran yang tak terlupakan bagi Disitian. Lubang hitam super di kehampaan perlahan menghilang setelah sekian lama. Untungnya, ini adalah tempat sepi yang jauh dari planet kehidupan. Jika tidak, kekuatan destruktif yang ditimbulkannya akan benar-benar di luar imajinasi. Lubang hitam yang sangat besar, segala sesuatu dalam jarak miliaran mil akan tersedot. Setelah kehampaan kembali tenang, celah ruang muncul, dan 3 sosok keluar darinya. 2 orang di samping adalah Kaisar Yuan dan Kaisar Sun, dan yang di tengah adalah Kaisar Yao. Saat ini, Kaisar Yao sangat lemah dan membutuhkan dukungan Kaisar Yuan dan Kaisar Sun untuk berdiri teguh. Itu menunjukkan betapa seriusnya cederanya. Ketika Elf 6 klan mesin super itu menghancurkan dirinya sendiri, dia langsung menghadapi lawan pada jarak 0. Untungnya, ini adalah produk cacat dan kekuatan penghancuran dirinya jauh berkurang. Jika tidak, cedera Kaisar Sun akan menjadi lebih serius. Kaisar Yuan dan Kaisar Sun juga mendapat serangan balik, tetapi itu jauh lebih baik daripada Kaisar Yao. Di Sun, lihat di Yao, aku akan pergi mencari Digi. Dia seharusnya masih berada di tempat tertentu, kata Di Yuan dengan sepasang mata merah darah. Kemarahan yang luar biasa di dalam hatinya tidak bisa dilepaskan, membuatnya hampir tidak mampu menekan kepribadian lain. Begitu kepribadian kekerasan Di Yuan muncul, dia pasti akan bergegas ke sarang klan mesin super dengan segala cara untuk membalaskan dendam Digi. Di Yuan, mari kita tunggu sampai senior Dijiang kembali.
dia menggunakan teknik rahasia Ziwei. Saya yakin dia akan segera dapat menemukan keberadaan Diji. Ini akan jauh lebih baik daripada kamu mencarinya seperti lalat tanpa kepala. Di Sun menasihati. Tidak, aku harus menemukan Diji secepatnya. Kali ini aku gagal membangun kembali tubuhku. Dia pasti terluka parah. Sekarang dia membutuhkanku. Tapi kamu tidak tahu di mana dia? Bagaimana kamu bisa menemukannya dia? Senior Diji yang sangat cepat kembalilah. Kamu membuang-buang waktu dengan melakukan ini. Di Yuan tetap diam, karena saya khawatir dengan kondisi Diji. Kemarahan di hatiku semakin kuat, tepat ketika dia akan kehilangan kendali. Sebuah tangan menepuk bahu Di Yuan. Di Yuan, tenanglah, Diji belum mati. Apa yang akan kamu lakukan? Mereka bertiga menoleh untuk melihat. Dan mereka melihat Diji yang telah kembali tanpa mengetahui kapan dan berdiri di belakang mereka. Saat ini, Diji yang juga sangat malu. Bagaimanapun, dia baru saja bertarung dengan Kaisar Devouring Heaven. Bahkan jika pihak lain berhasil melarikan diri dari pertempuran tragis ribuan zaman yang lalu, itu tidak membuang-buang energi. Senior Diji yang, mereka bertiga berteriak bersamaan. Ya, Diji yang mengangguk, lalu bertanya, bagaimana kabarmu? Di Yuan dan saya baik-baik saja. Kami hanya mengalami serangan balasan. Diao terluka parah. Saat itu, dia menghadapi level 6 dari klan mesin super. Cegah keberadaan pihak lain, kata Di Sun. Jangan khawatir, Senior Diji yang, saya akan baik-baik saja. Tetapi saya mungkin harus istirahat sebentar dan tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Diao menahan rasa sakit yang parah di tubuh dan pikirannya dan menghiburnya dengan senyum masam. Senior Diji yang, sekarang keberadaan Diji tidak diketahui. Saya meminta senior untuk menggunakan teknik rahasia Ziwei untuk menemukan keberadaan Diji. Kali ini rekonstruksi tubuh fisik gagal. Dan tubuh jiwa Diji rusak parah lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Di Yuan, ekspresi khawatir di wajahnya. Kemunculan Diji yang untuk sementara membantunya menekan kepribadian lain. Waktu kembali ke momen ketika Elf 6 dari klan mesin super menghancurkan dirinya sendiri. Kepala Diji hampir sepenuhnya berubah bentuk. Saat dia bergembira, tubuhnya akhirnya berhasil dibentuk kembali. Klan super mekanis level 6, yang memiliki kekuatan tempur tingkat kekaisaran, tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan penghancur yang sangat besar menyapu seluruh kehampaan, secara langsung mempengaruhi planet tempat Diji berada, menghancurkan formasi, menyebabkan di pembentukan kembali tubuh Ji gagal pada saat kritis. Perasaan tinggal selangkah lagi membuat Diji hampir gila. Namun, sebagai ahli Kaisar Realem berpengalaman yang telah hidup selama ribuan zaman, Diji mengubah mentalitasnya hanya dalam sekejap. Membentuk kembali tubuh fisik jelas mustahil untuk diselesaikan, dan tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Yang harus kita pertimbangkan sekarang adalah bagaimana mengurangi kerugian kita sendiri. Kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh penghancuran diri Elf 6 keluarga super mekanis terus berlanjut dan menjadi semakin kuat, dan akan segera mencapai puncaknya. Diji tahu bahwa dengan tubuh jiwanya yang lemah saat ini, dia mungkin tidak mampu menanggungnya. Dalam situasi saat ini, tidak ada yang bisa membantunya dan hanya bisa menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di benak Diji. Hanya dia yang bisa membantunya memulihkan kekuatan jiwanya. Dengan kertakan terakhir giginya, dia mengeluarkan kekuatan jiwa terakhirnya, dengan paksa membuka sebuah lorong, meninggalkan alam Linglan, dan memasuki alam sangkar roh.
Jiwa di alam kekaisaran dapat dengan bebas bergerak masuk dan keluar antara alam Linglan dan alam Linkage tanpa memerlukan peralatan apapun. Misalnya, Lindong, sebelum kekuatan mentalnya menerobos ke alam kekaisaran, dia harus menggunakan sistem tersebut untuk memasuki dunia sangkar spiritual. Tapi karena kekuatan mentalnya mencapai ranah kekaisaran, dia masih bisa melakukannya bahkan tanpa bantuan sistem, tapi Lindong belum mengetahuinya. Faktanya, dunia sangkar roh bukan sekedar dunia virtual, melainkan ruang yang didedikasikan untuk keberadaan jiwa. Ini seperti dunia yang berbeda, tubuh fisik tidak bisa masuk, bahkan kaisar realem yang kuat pun tidak bisa masuk. Mungkin itu kehendak Tuhan dalam kegelapan. Setelah memasuki dunia sangkar roh, jiwa Diji kebetulan mendarat di kota Ember, salah satu dari 8 kota besar. Di domain Linglan, setelah lubang hitam super yang diciptakan oleh penghancuran diri klan mesin Super Elf 6 meluas hingga ekstrim, lubang itu mulai menyusut dengan cepat, dan kehampaan perlahan kembali menjadi tenang. Namun retakan ruang angkasa dengan panjang berkisar antara ratusan hingga puluhan ribu kilometer masih ada. Dan itu tidak akan hilang dalam waktu dekat, seolah menceritakan kepada makhluk yang melihatnya, pernah terjadi pertempuran mengejutkan di sini. Dalam kurun waktu mendatang, kawasan seluas ratusan juta kilometer akan menjadi kawasan terlarang bagi kehidupan. Bahkan alam suci pun sulit untuk didekati. Dimungkinkan untuk menyelidiki secara mendalam alam dewa, tetapi kita harus berhati-hati. Setelah kekuatan yang tersisa dari ledakan diri prajurit tingkat kaisar dari klan super mekanis terpicu, bahkan prajurit tingkat dewa biasa pun akan hancur di tempat. Produk kaisar realem yang cacat dari klan super mekanis menghancurkan dirinya sendiri dan mati. Kaisar Sitian yang sangat kuat dari klan pemakan jiwa melarikan diri dengan luka-luka setelah pertempuran dengan Dijiang. Hanya 4 ahli tingkat kaisar dari wilayah Linglan, Dijiang, Diyuan, Diyao dan Disun, yang tersisa di tempat kejadian. Setelah perawatan Dijiang, Kaisar Yao mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Meski cederanya sudah sembuh, namun cederanya memang terlalu serius, dan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Saat ini, Dijiang sedang menggunakan teknik rahasia Ziwei untuk mengetahui keberadaan Diji. 3 lainnya berjaga untuk mencegah orang-orang kuat dari klan pemakan jiwa dan klan super mekanik menyelinap ke arah mereka. Meski kemungkinan ini sangat kecil, namun harus diwaspadai. Peta bintang ilusi muncul di depan Dijiang, dengan banyak bintang terdaftar di antara mereka. Planet besar di tengahnya adalah Ziwei Stardow. Teknik rahasia Ziwei adalah memprediksi masa lalu dan masa depan suatu titik tertentu di alam semesta berdasarkan pengoperasian bintang Ziwei. Bintang Ziwei adalah bintang paling misterius di alam semesta. Posisinya tidak dapat diprediksi dan tidak ada yang mengetahui lokasi spesifiknya. Ada rumor yang mengatakan bahwa Ziwei Stardow adalah asal mula alam semesta. Segala sesuatu di alam semesta dimulai di sini. Siapapun yang dapat menemukan lokasi Ziwei Stardow dapat menemukan cara untuk mendominasi alam semesta. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong melakukan hal ini. Semuanya ingin menemukan Ziwei Singdow dan menjadi penguasa alam semesta yang luas. Sayangnya, sejauh ini belum ada yang berhasil. Dikatakan bahwa seseorang pernah melihat Ziwei Singdow dari kejauhan. Setelah dia mendekat dengan penuh semangat, dia kehilangan pandangan terhadap Ziwei Singdow lagi. Tangan Dijiang terus-menerus menggerakkan langit berbintang ilusi di depannya. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir sulit untuk melihat dengan jelas dengan mata telanjang, dan keringat perlahan-lahan muncul di dahinya.
Tentunya masih banyak beban dalam penerapan algoritma Ziwei. Apalagi Di Jiang masih terluka. Dia juga terluka parah dalam pertempuran dengan Kaisar Devouring Heaven. Posisi Ziwei Xingdou juga terus berubah. Di Jiang terus menatap Ziwei Xingdou. Tidak lama kemudian, dia menarik napas panjang, berdiri, dan ilusi langit berbintang di depannya menghilang. Melihat ini, Di Yuan segera mendekat. Kaisar Yao dan Kaisar Sun juga segera mengikuti. Senior Di Jiang, apa kabar? Apakah kamu sudah menemukan keberadaan Di Ji? Di Yuan bertanya dengan tidak sabar. Saya rasa saya menemukannya. Di Jiang mengangguk. Bagaimana kabar Di Ji sekarang? Apakah cederanya serius? Di mana lokasinya? Senior Di Jiang, tolong beritahu saya akan menjemputnya sekarang. Dia sekarang sangat mengkhawatirkan keselamatan Di Ji. Bagaimanapun, itu adalah tubuh jiwa, dan dengan kegagalan untuk membentuk kembali tubuh fisik dan terpengaruh oleh penghancuran diri Kaisar Ji yang kuat dari klan super mekanis, itu pasti akan sulit. Mungkin cederanya sangat serius. Saat itulah Anda membutuhkan diri Anda sendiri. Di Yuan, meskipun saya telah mengetahui keberadaan Di Ji melalui algoritma Ziwei, saya pikir Anda sebaiknya tidak mencarinya untuk saat ini. Di Jiang menyarankan setelah berpikir sejenak. Dia memang sudah mengetahui perkiraan lokasi Di Ji. Karena itu, dia menyarankan agar Di Yuan pergi dan mencarinya. Menurut algoritma Ziwei, Di Ji kini telah pergi ke dunia sangkar roh lagi, dan ada peluang besar yang menunggunya. Jika tebakan Di Jiang benar, peluang ini pasti ada hubungannya dengan Lindong. Itu sebabnya saya menyarankan Di Yuan pergi dan mencarinya. Jika tidak, peluang ini bisa hancur. Tentu saja ada juga niat tersembunyi di dalamnya. Kekuatan Di Yuan tidak bisa dianggap remeh. Menilai dari fakta bahwa pihak lain dapat mempertahankan keluaran 3 orang oleh 1 orang dan mempertahankan pengoperasian formasi, saya khawatir itu telah mencapai tingkat Kaisar Langit setengah langkah. Lindong adalah orang lain yang bahkan tidak bisa menghitung keterampilan rahasia Ziwei. Keduanya berkerabat dekat dengan Di Ji. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika keduanya bertemu. Pokoknya bukan simpati, berjabat tangan dan berdamai. Ada kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan perselisihan internal yang serius di wilayah Linglan. Secara logika, dengan kekuatan setengah langkah Kaisar Langit Di Yuan, Lindong tidak memiliki peluang untuk menang. Namun masalahnya adalah Lindong Neng mengabaikan teknik rahasia Ziwei. Di Jiang tidak berani berbicara omong kosong, dia hanya bisa berusaha mencegah keduanya bertemu. Sekalipun Anda tidak bisa menghentikannya, Anda tetap harus menundanya untuk sementara waktu. Setidaknya tidak pada saat ini ketika Soul Eater dan klan mesin super bergabung. Ketika Di Yuan mendengar bahwa Di Jiang memintanya untuk tidak pergi ke Di Ji untuk sementara waktu, dia bingung dan tidak mengerti apa maksud Di Jiang. Jadi dia bertanya dengan cemas, "Senior Di Jiang, apa maksudmu? Biarkan aku tidak pergi ke Di Ji untuk saat ini, jiwanya telah rusak parah sekarang, dan saat itulah dia membutuhkanku. Jika aku tidak pergi, apa yang akan dia lakukan?" Di Yao dan Di Sun juga melirik ragu. "Di Yuan, jangan panik, dengarkan aku pelan-pelan." Di Jiang menjawab dengan sabar. "Bagaimana aku tidak panik? Hidup atau mati Di Ji tidak pasti sekarang. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Dan kamu masih menyuruhku untuk tidak mencarinya. Bolehkah aku tidak panik? Mungkinkah terjadi sesuatu pada Di Ji? Senior Di Jiang, katakan sejujurnya. Apakah sesuatu terjadi pada Di Ji? Jadi kamu menyuruhku untuk tidak menemuinya." Saat Di Yuan berbicara, ekspresinya berangsur-angsur berubah.
dan dia sepertinya tidak mampu menahan amarah lain dalam dirinya. Tubuh, kepribadian. Di Yuan, bangun, dengarkan apa yang aku katakan, Di Jiang berteriak saat melihat ini. Raungan ini menarik Di Yuan mundur dari ambang mengamuk. Jika menyangkut masalah yang melibatkan Di Ji, dia mudah bersemangat. Saat dia bersemangat, kepribadian kekerasan lainnya di tubuhnya akan mengambil alih. Dia, Di Yuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan setelah perlahan menenangkan dirinya, dia bertanya dengan keras, Senior Di Yuan, maafkan aku juga bersemangat sekarang. Kamu katakan, aku akan mendengarkan. Di Jiang kemudian menjelaskan, tubuh jiwa Di Ji memang menderita banyak trauma. Tapi dia pergi ke tempat lain setelah ditelan oleh lubang hitam super yang diciptakan oleh super penghancuran diri Elf 6 klan mesin. Tempat, menurut heksagram algoritma Ziwei, Di Ji akan mendapatkan peluangnya sendiri di sana. Jika Anda menemukannya sekarang, itu akan menghancurkan peluangnya dan membuat Di Ji kehilangan kesempatan untuk menerobos dan berdiri lagi. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Senior Di Jiang, apakah kamu benarkah? Di Yuan bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja benar, sejak kita bertemu. Kapan aku telah menipumu? Aku yakin, saat dia kembali lagi, kamu akan melihat Di Ji yang baru. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyembuhkan lukamu secepat mungkin. Hanya dengan begitu kita bisa menghadapi klan pemakan jiwa dan klan super mekanik yang bergabung dan menunggu Di Ji kembali, kata Di Jiang dengan pasti. Di Yuan terdiam beberapa saat, memikirkan apakah dia harus mempercayai kata-kata Di Jiang. Secara teoritis, hal itu harus dipercaya. Bagaimanapun, sulit untuk membuat kesalahan dengan algoritma Ziwei. Kecuali jika Anda menemukan teknik rahasia dengan level yang sama, atau orang kuat yang lebih kuat dari perapal mantranya. Kaisar Sitian dari klan pemakan jiwa seharusnya memperoleh teknik rahasia yang setingkat dengan algoritma Ziwei dari reruntuhan peradaban tingkat dewa. Adapun yang lebih kuat dari Di Jiang. Saya khawatir mereka jarang terjadi di seluruh alam semesta yang luas. Tapi Di Yuan juga punya pemikiran sendiri di dalam. Dia ingin membantu Di Ji saat dia sangat membutuhkannya, untuk mengatasi pertahanan psikologis Di Ji dalam satu gerakan dan merasuki wanita ini. Jika perkataan Di Jiang benar, jadi apakah kontraproduktif jika mencari Di Ji dan merusak kesempatannya? Saya memikirkannya sebentar. Di Yuan akhirnya memilih untuk mempercayai Di Jiang dan memutuskan untuk tidak mencari Di Ji untuk saat ini, melainkan memulihkan luka-lukanya terlebih dahulu. Karena senior Di Jiang berkata demikian, tentu saja aku percaya padamu, aku pasti tidak akan melakukan apapun yang akan menyakiti Di Ji. Ya, saya akan segera memberitahu Anda jika ada situasi baru. Tugas utama Anda sekarang adalah pulih dari cederanya. Kami masih harus berjuang keras selanjutnya. Di Jiang juga diam-diam menghela nafas lega. Dia sangat takut Di Yuan akan mengakui kematiannya dan harus pergi mencari Di Ji, yang akan merepotkan. Tidak ada kesalahan yang bisa dilakukan pada saat ini. Oke, senior Di Jiang, Di Yao, Di Sun. Maka saya akan pergi dan pulih dari luka saya. Selamat tinggal, tetap berhubungan kapan saja. Tetap berhubungan, Di Yao dan Di Sun berkata secara bersamaan. Di Yuan pergi, setelah memastikan dia pergi. Di Sun tiba-tiba bertanya, Senior Di Jiang, apakah yang baru saja Anda katakan itu benar? Apakah Di Ji benar-benar menemukan peluang? Apakah Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Di Jiang bertanya balik. Saya tidak bermaksud untuk tidak mempercayai Anda. Saya hanya berpikir bahwa Di Ji adalah mitra kami.
Kami, 5 Kaisar Linglan, telah bersama selama banyak zaman, dan kami pada awalnya adalah satu kesatuan Ji. Kamu tidak boleh menyembunyikannya dari semua orang. Itu juga yang kumaksud, selama Ji membutuhkannya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Diao setuju. Jangan khawatir, mengenai masalah sebesar ini, saya tidak akan berbicara omong kosong ketika saya melihatnya. Ramalan algoritma Ziwei menunjukkan bahwa Ji benar-benar menemukan peluangnya. Di dunia sangkar roh, kota Ember, di sudut yang gelap. Seorang gadis kecil sedang memandangi dengan menyedihkan kerumunan orang yang datang dan pergi di jalan di kejauhan. Wajah gadis kecil itu sedikit kotor, tapi dia tidak menghalangi wajahnya yang halus seperti boneka porselen. Dia adalah Ji yang gagal membentuk kembali tubuh fisiknya dan menggunakan kekuatan jiwa terakhirnya untuk dengan paksa membuka jalan antara dua alam dan memasuki dunia sangkar. Roh Ji jauh lebih baik daripada Lindong. Ketika dia bertemu dengannya, dia lebih muda, mungkin baru berusia 4 atau 5 tahun. Ketika Lindong pertama kali bertemu Ji, dia tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Kali ini, cederanya lebih serius daripada terakhir kali dia meledakkan dirinya. Jiwanya rusak parah, dan Ji hampir melupakan segalanya. Dia menemukannya. Dia bisa menjalani hidup bahagia. Tapi dia tidak tahu siapa orang yang dia cari. Siapa namanya, seperti apa dia, apakah dia laki-laki atau perempuan. Siti selama setengah bulan. Dia masih tidak dapat menemukan orang yang dia cari. Beberapa kali saya bertemu dengan seorang pria dengan hobi mesum dan ingin mengejarnya kembali, tapi untungnya dia berlari kencang. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya dan jiwanya telah rusak parah, dia masih seorang ahli alam kaisar. Bahkan jika dia hanya tertinggal 1 bagian dari 1 miliar, dia masih jauh lebih kuat daripada orang biasa. Sambil berjalan di sudut yang gelap, gadis kecil itu mencium sesuatu yang disukainya. Letaknya tidak jauh, di dalam gedung yang dipisahkan oleh tembok. Dia ingin memakannya. Selama dia memakannya, itu baik untuk tubuhnya. Secara naluriah dia menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Gadis kecil itu merasa bahwa dengan kecepatannya, dia akan mampu mengambilnya tanpa ketahuan. Saat dia hendak mengambil tindakan, sebuah suara tiba-tiba muncul di kepalanya. "Tuan-tuan, kamu tidak boleh mencuri sesuatu, ini salah. Kamu masih sangat muda dan kamu telah belajar mencuri sesuatu. Bagaimana kamu masih bisa melakukannya ketika kamu besar nanti? Ikuti kakakmu mulai sekarang. Katakan saja pada kakakmu kakak apa yang ingin kamu makan. Kakak aku akan membelikannya untukmu. Tetapi kamu harus berjanji untuk tidak mencuri apapun lagi. Kalau tidak kakak tidak akan menyukaimu." Gadis kecil itu dengan cepat melihat ke atas dan melihat sekeliling. Tapi tidak melihat orang yang ingin dia temui. Ternyata itu hanya ilusi. Matanya langsung menjadi basah. Dan dia berkata dengan suara manis, "Saudaraku, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu." Bersambung.